Baik, selamat pagi Bapak. Saya dengan Dokter Adi yang bertugas pada hari ini. Dengan Bapak siapa nih? Bapak Andi. Oh, baik Bapak Andi. Bapak Andi, umurnya berapa? 35 tahun, Dok. 36 tahun, Dok. Baik, 36 tahun. Lalu Bapak Andi apakah sudah menikah? Sudah, Dok. Lalu apakah Bapak sudah memiliki anak? Sudah, Dok. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan wawancara psikiatri dan status mental untuk mengetahui status kejiwaan dari Bapak. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Bersedia, Dok. Baik Bapak, di sini saya akan menjamin kerahasiaannya 100% ya Bapak nih. Bapak tenang saja. Baik, Dok. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya, Bapak kemari dengan siapa nih? Sendiri, Dok. Oh, sendiri ya Bapak nih. Lalu apakah Bapak tadi Bapak berangkat jam berapa nih? Jam 7 pagi, Dok. Oh, Kenten. Lalu untuk tadi saat saya belum datang, Bapak menunggu di mana nih? Saya menunggu di ruang tunggu, Dok. Oh, Kenten. Lalu Bapak saat tadi menunggu di ruang tunggu, apakah tadi situasinya ramai atau sepi, Bapak? Ramai, Dok. Baik Bapak, saya di sini ingin bertanya lebih lanjut. Apa keluhan Bapak datang kemarin nih? Keluhan saya, Dok. Saya sejak 3 tahun yang lalu sudah mengalami tukar lambung dan tukar usus. Hal ini sudah berlangsung lama, Dok, dan munculnya setiap hari. Lalu di sini yang saya rasakan sakit itu, Dok. Saya sudah ke dokter berulang kali namun tidak ada kesembuhan yang saya dapatkan. Oh, baik Bapak. Lalu untuk perasaan Bapak sendiri bagaimana nih mengalami hal ini? Saya sedikit takut, Dok, dan cemas. Oh, takut dan cemas nih Pak. Baik Bapak. Lalu sejak kapan ini muncul Pak? Sejak 3 tahun lalu nggih? Nggih Pak, nggih Dok. Sejak 3 tahun lalu. Lalu frekuensinya bagaimana Pak? Apakah hilang timbul apa terus timbul? Hilang timbul nih ke Dok, tapi tidak pasti kapan timbulnya. Lalu Bapak, apakah Bapak ingat apa faktor pencetus yang menyebabkan Bapak sakit ini pertama kali? Oh, saya lupa sih Dok, kurang tahu juga. Lalu Bapak, apakah ini mengganggu aktivitas sosial Bapak? Jelas sangat mengganggu, Dok. Saya tidak bisa bergaul bersama teman-teman saya, dan saya sudah terhambat bekerja karena saya hanya diam di rumah saja sekarang. Oh, begitu nih Pak. Lalu untuk eh, untuk apakah Bapak tahu, apakah Bapak pernah memikirkan masalah-masalah yang Bapak pikirkan tentang pekerjaan, keluarga maupun sosial Bapak? Tidak ada sih, Dok. Yang saya pikirkan hanya bahwa adik saya pernah mengalami hal ini juga dan adik saya meninggal 4 tahun yang lalu, Dok. Oh, begitu ya Pak. Lalu apakah Bapak tahu alasan Bapak datang kemari? Tahu, Dok. Apa itu Bapak? Saya ingin berobat ke dokter. Oh, gitu. Apakah dengan Bapak kemari, apakah Bapak memerlukan bantuan saya sebagai dokter? Saya sangat perlu bantuan, Dok, untuk menghilangkan rasa sakit yang saya alami ini. Karena saya sudah berulang kali tidak dapat kesembuhan setiap berobat ke dokter. Baik Bapak, apakah Bapak menyadari apakah Bapak mengalami penyakit kejiwaan? Tidak ada sih, Dok. Saya hanya merasakan sakit ini saja. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit medis sebelumnya seperti operasi opname? Tidak ada sih, Dok. Hanya berobat-berobat klinik saja. Oh, begitu ya Pak ya. Lalu untuk riwayat mohon maaf Pak, saya bertanya begini, apakah Bapak merokok, minuman alkohol maupun menggunakan zat terlarang? Oh, saya hanya merokok saja Pak, Dok. Oh, baik. Lalu saya lanjutkan lagi Bapak. Untuk riwayat pribadi Bapak, apakah Bapak dari TK hingga SD ada keterlambatan perkembangan Bapak? Mungkin ada dari sisi akademik? Tidak ada sih, Dok. Untuk SMP hingga SMA apakah ada? Tidak ada, Dok. Lalu untuk tamat SMA hingga sekarang apakah ada masalah-masalah? Mungkin hanya masalah pekerjaan saja, Dok. Oh, begitu nih. Lalu saya ingin bertanya, Pak, apakah di keluarga Bapak ada yang mengalami hal yang sama? Tidak ada, Dok. Saya hanya adik saya saja yang saya ceritakan tadi hingga meninggal. Oh, baik Bapak. Lalu Bapak, saya di sini akan melakukan pemeriksaan status mental dan mengetahui status mental dari Bapak. Baik, saya ingin Bapak untuk menjawab pertanyaan saya ya Pak.
Bapak apakah ingat Bapak makan apa kemarin pagi? Oh, saya makan nasi kuning, Dok. Lalu apakah Bapak ingat Bapak tadi mengendarai apa kemari? Naik mobil, Dok. Lalu apakah Bapak ingat nama teman baik Bapak saat SMA? Ingat, Dok, Bima. Lalu saya lanjutkan lagi dengan tes konsentrasinya, Pak nggih. Bapak silahkan sebutkan 3 angka setelah angka 100 dan sebelum angka 100. Baik, 11, 102, 103, 99, 98, 97. Baik Bapak, saya lanjutkan lagi. Apakah Bapak bisa membaca ini? Bisa, Dok. Saya sehat. Baik, apakah Bapak bisa menulis yang apa saya perintahkan? Bisa, Dok. Silakan tulis, saya kuat, saya sehat. Baik, sudah baik sekali Bapak. Saya lanjutkan lagi. Apakah Bapak bisa menggambar 2 buah kotak yang saling bertumbukan dengan ukuran yang sama? Bisa, Dok. Baik, Bapak, saya lanjutkan lagi. Apakah Bapak bisa membedakan jahe dengan kunyit? Kalau kunyit lebih kuning, Dok. Baik, saya lanjutkan lagi nih, Pak. Apakah jika Bapak diberikan uang 10.000, lalu Bapak belanja sebanyak 7.000, berapa kembalian Bapak? 3.000. Baik, Bapak, sangat baik sekali. Baik, sekarang saya akan menyampaikan hasil dari wawancara psikiatri dan status mental Bapak. Dari yang saya dapatkan tadi, Bapak di sini moodnya adalah disforia, di mana Bapak merasakan ketakutan dan kecemasan. Lalu di sini afeknya selaras dengan mood Bapak, yaitu Bapak menunjukkan ekspresi takut. Lalu di sini saya bisa menyimpulkan Bapak mendapatkan derajat tilikan 4, di mana Bapak menyadari Bapak tahu alasan Bapak datang ke dokter dengan memerlukan bantuan, namun Bapak tidak menyadari akan penyakit kejiwaan. Lalu di sini saya mendapatkan suatu buah stresor yang menyebabkan Bapak begini, yaitu Bapak merasakan kehilangan terhadap adik dan Bapak sayang karena penyakit tukak lambung dan tukak usus ini. Lalu di sini apakah Bapak ada pertanyaan atau yang Bapak ingin tambahkan lagi? Tidak ada sih, Dok, hanya itu saja. Baik Bapak, di sini saya simpulkan Bapak mengalami hipokondriasis, di mana kondisi ini adalah penyakit. Bapak tidak mengalami penyakit, Bapak hanya merasa ketakutan berlebihan akan kesehatan Bapak. Di sini dipicu karena Bapak mengalami kehilangan seseorang yang Bapak sayangi akibat penyakit ini. Lalu di sini onsetnya Bapak yang ceritakan tadi, Bapak sudah bilang ini selama 3 tahun. Dan onset minimal untuk hipokondriasis ini adalah 6 bulan ya Pak. Jadi di sini saya berani simpulkan Bapak mengalami hipokondriasis. Baik Bapak, di sini saya akan memberikan obat selama 2 minggu, obat penenang. Jika tidak ada perbaikan, Bapak silakan datang kembali lagi ke sini ya Pak. Baik, Dok. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Bapak sembuh. Terima kasih, Dok.